Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elsa Gita Syafa Kamila Toha, NIM 1903211000058. Oke, di sini saya dari kelompok 10 manajemen pemasaran A. Di sini saya nggak sendirian, ada dua teman saya, yaitu ada Ulfa Turvita dengan NIM 07 dan juga ada Farah Rizky NIM 110. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bauran promosi. Pokok bahasannya yaitu ada konsep inti promosi, tujuan promosi, bentuk-bentuk promosi, pemilihan media iklan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi promosi dan juga strategi promosi. Langsung saja kita simak videonya. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep inti promosi. Konsep merupakan sebuah gagasan atau ide, sedangkan promosi adalah sebuah usaha menawarkan produk kepada konsumen. Jadi, konsep inti promosi adalah sebuah ide atau gagasan usaha untuk menawarkan produk atau jasa agar menarik perhatian konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk kita. Selain itu juga, konsep promosi juga diartikan sebagai strategi promosi. Kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu tujuan promosi. Yang pertama ada untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk promosi. Nah, bentuk-bentuk promosi itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada penjualan tatap muka atau personal selling, yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation, dan yang keempat ada promosi penjualan atau sales promotion. Langsung saja kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada periklanan. Periklanan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembeli. Contohnya seperti suatu iklan produk yang diiklankan di media sosial melalui televisi, internet, dan sebagainya untuk mempengaruhi pembeli agar memiliki rasa ingin membeli produk tersebut. Yang kedua ada penjualan tatap muka atau personal selling. Nah, pada penjualan tatap muka atau personal selling ini dilakukan sebuah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pembeli untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pembeli, seperti memberi pengarahan kepada pembeli, memperkenalkan produk tersebut memiliki kegunaan untuk apa agar pembeli mau membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation. Nah, pada hubungan masyarakat ini dilakukan berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produknya di mata masyarakat. Yang terakhir ada promosi penjualan atau sales promotion. Nah, di sales promotion ini merupakan suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk-bentuk promosi yang tadi saya sebutkan. Nah, sales promotion ini ditujukan untuk merangsang pembeli dengan memberikan atau menawarkan suatu produk dengan cara memberi testi kepada pembeli terlebih dahulu agar pembeli tersebut dapat tertarik di produk tersebut. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pemilihan media iklan. Nah, pemilihan media iklan itu sendiri ada 4, yaitu melalui televisi, yang kedua melalui radio, yang ketiga melalui surat kabar, dan yang keempat melalui media internet. Kita bahas yang melalui media televisi terlebih dahulu. Di media televisi merupakan salah satu media elektronik yang memiliki jangkauan luas dalam menyampaikan atau mendemonstrasikan suatu produk. Contohnya apabila seperti produk sabun, seperti produk deterjen, itu tentunya jika dipromosikan di media televisi melalui berbagai iklan yang lebih menarik, orang-orang akan mengetahui produk tersebut serta kegunaan produk tersebut, sehingga orang-orang akan lebih tertarik untuk memiliki produk tersebut. Yang kedua ada radio. Melalui media radio adalah media yang mempunyai jangkauan selektif calon pelanggan pada tingkat perorangan. Misalnya pesan yang disampaikan seolah-olah mereka berbicara pada khalayak secara pribadi dengan tidak menggunakan visualisasi. Yang ketiga ada surat kabar. Nah, surat kabar merupakan salah satu media yang mampu menyajikan secara rinci melalui media cetak
cetak, di mana pembaca berada dalam kerangka yang benar dalam membaca pesan. Yang terakhir adalah melalui media internet. Media ini sering digunakan oleh para produsen untuk mempromosikan produknya. Media yang menggunakan jaringan internet yang berhubungan dengan seluruh dunia memungkinkan transfer informasi secara elektronik. Iklan ditempatkan di website atau situs jejaring sosial lainnya. Oke, selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan promosi. Yang pertama adalah jumlah dana yang digunakan dalam promosi. Besar kecilnya dana tentunya akan memberikan pengaruh yang besar untuk dalam kegiatan promosi ini. Karena semakin banyak dana yang kita keluarkan, jenis promosi yang akan kita lakukan juga akan semakin menarik konsumen. Yang kedua ada sifat pasar. Nah, sifat pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada luas pasar secara geografis, yang kedua ada konsentrasi pasar, dan yang ketiga ada macam pembeli. Yang terakhir adalah jenis produk yang dipromosikan. Apabila produk tersebut banyak diminati oleh konsumen, tentunya kita sebagai promosi akan semakin mudah untuk mempromosikan produk tersebut karena konsumen sudah banyak yang mengetahui keunggulan produk tersebut dan produk tersebut banyak diminati, sehingga kemungkinan besar untuk kita melakukan kegiatan promosi akan semakin menarik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi. Strategi promosi ada 4 yang meliputi tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Yang pertama yaitu pada tahap perkenalan. Pada tahap ini ada beberapa strategi yang meliputi strategi peluncuran cepat, kemudian ada strategi peluncuran lambat, dan ada rapid penetration dan slow penetration. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Dalam tahap pertumbuhan perusahaan memperkuat posisi persaingannya. Kemudian yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini berlangsung lebih lama dibandingkan dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan yang berat bagi manajer pemasarannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap penurunan. Pada tahap ini mempertahankan produk adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan pada tahap ini. Studi kasus yang kelompok kami ambil adalah artikel dengan judul Bauran Promosi sebagai Alat untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran pada UMKM Tenun Troso Jepara. Upaya yang dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan kinerja pemasaran adalah dengan bauran promosi yang di dalamnya terdiri dari periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. Di Jepara terdapat sentra usaha kecil menengah yang memiliki daya tarik sendiri bagi pengunjung. Bauran promosi mampu memberikan pengaruh yang besar dalam memperlancar kegiatan pemasaran untuk meraih pangsa pasar bagi para pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada bertahan hidup saja, tetapi juga dapat berorientasi pada tumbuh dan berkembang. Apabila kegiatan promosi dilakukan dengan tepat, maka dapat menjadi barometer perusahaan dalam membentuk kinerja pemasaran yang sangat optimal. Bauran promosi yang dilakukan oleh UMKM Tenun Troso Jepara antara lain yaitu periklanan yang dilakukan oleh UMKM berisi pesan iklan yang di dalamnya terdiri dari desain, motif, dan konstruksi bahan-bahan produksi. Hal utama yang menjadi sorotan pada periklanan yaitu desainnya. Dengan pesan iklan tersebut, konsumen akan memperoleh informasi lebih detail tentang produk. Periklanan tersebut dilakukan melalui media sosial dan media cetak. Kemudian yang kedua yaitu personal selling. Dilakukan dengan memberikan bekal kepada setiap perniaga yang bertugas melayani konsumen mengenai informasi produk baik desain, motif, bahan kain, dan kualitasnya. Sehingga komunikasi antara penjual dan pembeli pun akan terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu promosi penjualan, yang mana sebagian besar para pelaku usaha tenun Troso Jepara memberikan potongan harga pada pelanggan yang dilakukan di hari-hari tertentu saja seperti Lebaran, dan juga pembeli yang beli dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya yaitu publisitas, yang mana tingkat efektivitas dari publikasi yang dilakukan oleh
pelaku usaha tenun troso sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan dalam acara-acara pameran dan fashion show. Selain itu, pemerintah desa Troso juga memfasilitasi acara publikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha tenun troso. Baik, sumber-sumber dari materi yang kami peroleh yaitu ada 2 jurnal yang berjudul Bauran Promosi sebagai Alat untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran pada UMKM Tenun Troso Jepara, dan jurnal yang kedua yaitu berjudul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Siklus Hidup Produk atau Product Life Cycle. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.